Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Khairani dari kelas K3 4C Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A karena nomor absen saya nomor urut 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan dibagi atas 4 konsep biaya. Jelaskan dalam bentuk kasus dari masing-masing biaya tersebut. Pengambilan keputusan khusus dalam perusahaan mempunyai jenis diantaranya yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain, keputusan mempertahankan atau menghentikan usaha, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan, menerima atau menolak pesanan khusus, menjual atau mengolah lebih lanjut. Dalam keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain, ada 2 tipe, yaitu kondisi awal membuat sendiri atau kondisi awal biasa membeli. Contohnya seperti PT Andalas selama ini membeli salah satu komponen untuk produknya sebanyak 20.000 unit dengan harga 19.000 per unit. Jadi jika membeli komponen biaya yang akan dikeluarkan adalah 20.000 unit dikali 19.000, yaitu 380 juta rupiah. Jika perusahaan membuat sendiri komponen biaya tersebut, biaya produksinya yaitu bahan baku dari biayanya 6.000 dan 20.000 unit jumlahnya 120 juta. Dari biaya tenaga kerja langsungnya 8.000 biaya dan 20.000 unit jumlahnya jadi 160 juta rupiah. Dari biaya overhead pabrik variabel biayanya 2.000 dan 20.000 unit jumlahnya 40 juta rupiah. Dari biaya tetap, biaya gaji tetap kosong, biayanya dan unitnya kosong jumlahnya 40 juta rupiah. Biaya depresiasi 40 juta rupiah jumlahnya 400 juta rupiah. Maka keputusan yang diambil adalah membeli dari tempat lain seharga 380 juta rupiah karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan membuat sendiri sebesar 400 juta rupiah. Dalam pemilihan alternatif, kita perlu mempertimbangkan mana saja yang masuk dalam biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Yang termasuk biaya tidak relevan yaitu memiliki ciri biaya yang terjadi pada masa lalu atau biaya yang akan datang yang sama di antara alternatif. Jika biaya tetap depresiasi dapat dihilangkan, maka membuat sendiri akan lebih hemat daripada membeli di luar. Selanjutnya, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk, dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dari pihak manajemen akan melakukan tindakan untuk departemen yang tidak menguntungkan tersebut dengan menggunakan analisis keuangan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Pengambilan keputusan dengan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen. Biaya-biaya tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Contohnya, sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen, yaitu dari departemen makanan hasil penjualan 5 juta, dari departemen kelontong 4 juta, departemen obat-obatan 500.000, maka jumlahnya 9.500.000. Sedangkan dari biaya variabel, departemen makanan 4 juta, departemen kelontong 2.800.000, departemen obat-obatan 300.000, maka jumlahnya 7.100.000. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan, apabila perusahaan
Apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Demikianlah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.